Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini bernama Ranto dengan NPM 191506136 beserta rekan saya yang bernama Muhammad Aulwan Muhammad Fardullah dengan NPM 19550610006. Nah, jadi di sini kami akan mempresentasikan atau memaparkan tugas atau sebagai pengganti dari UTS keamanan sistem operasi, yang mana kita akan menjelaskan tentang ISO dari versi 27001, yang mana dalam kelompok kami ini dibagi yaitu dalam organisasi atau untuk pengolahan keamanan sistem operasi dalam organisasi. Nah, dalam organisasi itu dibagi dua, yaitu organisasi internal dan eksternal. Nah, yang untuk pertama ini adalah organisasi internal, yang mana mempunyai objektif untuk mengelola keamanan informasi dan organisasi. Nah, untuk menetapkan kerangka kerja manajemen untuk memulai dan mengendalikan implementasi dan pengoperasian keamanan informasi dalam organisasi. Jadi, ini merupakan pengolahan keamanan dalam sebuah organisasi supaya lebih aman dan menjadikan organisasi tersebut berperan dalam hal ini. Oleh banyak hal yang bisa dilakukan antara lain yaitu membuat kebijakan untuk menangani informasi menggunakan enkripsi, untuk mentransfer data memilih software yang aman dan organisasi. Meningkatkan keamanan password menggunakan komputer pribadi, mematuhi aturan keamanan, meningkatkan kesadaran keamanan, dan yang terakhir adalah menerapkan sistem manajemen keamanan sistem informasi. Nah, dari organisasi internal tersebut nanti di breakdown, jadi ada 8 versi atau 8 kontrol. Yang pertama di sini ada komitmen manajemen terhadap keamanan informasi. Ini merupakan yang A611, yang mana punya kontrol yaitu manajemen harus secara aktif mendukung keamanan dalam organisasi melalui arahan yang jelas, komitmen yang ditunjukkan, penugasan eksplisit, dan pengakuan tanggung jawab. Nah, ini adalah suatu metode khusus yang terstruktur tentang pengamanan informasi yang diakui secara internasional. Dalam hal ini, pengamanan informasi adalah sebagai berikut. Nah, nanti diturunkan menjadi 2. Yang pertama itu adalah memastikan bahwa informasi hanya dapat diakses oleh pihak yang memiliki wewenang. Selanjutnya itu memastikan bahwa informasi tetap lengkap dan akurat, serta informasi tersebut tidak dapat dimodifikasi tanpa otorisasi yang jelas. Jadi, manajemen itu harus aktif untuk melakukan pengamanan informasi sesuai dengan arahan yang jelas, sesuai dengan penugasan, dan penyesuaian dengan batasan-batasan yang telah ditentukan oleh pimpinan atau pihak yang mengatur keamanan tersebut. Kemudian yang kedua, breakdown yang kedua atau di sini pada A612, yaitu koordinasi keamanan informasi, yang mana mempunyai kontrol, yaitu kegiatan keamanan informasi harus dikoordinasi oleh perwakilan dari berbagai bagian. Nah, organisasi dengan peran dan fungsi pekerjaan yang relevan. Jadi, keamanan informasi yang mengkoordinasi supaya terstruktur dan ada yang memimpin dan memandu supaya adanya kerjasama dalam pengamanan informasi yang terkait tersebut. Kemudian adanya sosialisasi untuk adanya pengamanan keamanan informasi yang ada. Contoh di sini yaitu mulai dari sosialisasi tentang penggantian password yang dilakukan beberapa bulan atau dalam jangka waktu beberapa minggu dan lain sebagainya untuk menjaga keamanan sistem informasinya tersebut. Kemudian tugas dan area tanggung jawab yang bertentangan harus dipisahkan untuk mengurangi peluang modifikasi yang tidak sah atau tidak disengaja atau penyalahgunaan aset organisasi.
Nah, di sini ada panduan implementasi harus diperhatikan bahwa tidak ada satu orang pun yang dapat mengakses modifikasi dan menggunakan aset tanpa otorisasi atau deteksi. Inisiasi suatu peristiwa harus dipisahkan oleh otorisasinya. Kemungkinan kolusi dapat dipertimbangkan merancang kontrol organisasi kecil, mungkin menemukan pemisahan tugas sulit dan sulit untuk dicapai, tetapi prinsip tersebut harus diterapkan sejauh mungkin dan dapat dipraktikkan. Nah, selain setiap kali sulit untuk memisahkan kontrol, lain seperti pemantauan, kegiatan, jejak audit, dan pengawasan manajemen harus dipertimbangkan. Nah, di sini juga ada informasi lain yaitu pemisahan tugas adalah metode untuk mengurangi risiko penyalahgunaan aset organisasi serta tidak sengaja ataupun disengaja. Nah, jadi itulah tentang koordinasi keamanan sistem informasi. Kemudian yang ketiga yaitu alokasi tanggung jawab keamanan informasi. Nah, di sini mempunyai kontrol semua tanggung jawab keamanan informasi harus didefinisikan dengan jelas. Nah, jadi tanggung jawab itu dimiliki semua orang yang terlibat, dikarenakan semua juga harus menjaga tentang adanya keamanan dan kenyamanan. Jadi intinya saling menjaga dan mengamankan sistem informasi yang ada. Alokasi tanggung jawab dan keamanan informasi harus dilakukan sesuai dengan kebijakan keamanan informasi, tanggung jawab untuk perlindungan aset individu, dan untuk melaksanakan proses keamanan informasi tertentu harus diidentifikasi. Tanggung jawab untuk aktivitas manajemen risiko keamanan informasi dan khususnya untuk penerimaan risiko residual harus ditetapkan. Jadi tanggung jawab ini harus dilengkapi jika perlu dengan panduan yang lebih rinci untuk alokasi tertentu dan fasilitas pemrosesan informasi. Nah, tanggung jawab lokal untuk perlindungan aset untuk melaksanakan proses keamanan khusus harus ditetapkan. Individu yang bertanggung jawab untuk keamanan informasi yang dialokasikan dapat mendelegasikan tugas keamanan kepada orang lain. Nah, jadi kalau contohnya seperti dalam sebuah provider itu memberikan sebuah wewenang ke pihak ketiga untuk melakukan pengamanan informasi itu dibolehkan. Karena belum tentu dalam organisasi mereka sanggup untuk melaksanakannya atau memang memberikan kewenangan kepada organisasi lain untuk melakukan pengamanan. Nah, di sini secara khusus era yang menjadi tanggung jawab individu harus dinyatakan secara khusus. Nah, hal-halnya adalah sebagai berikut. Nah, yang pertama ini adalah aset dan proses keamanan informasi harus diidentifikasi dan ditentukan. Yang kedua adalah entitas dan tanggung jawab untuk setiap aset atau proses keamanan informasi harus ditetapkan dan perincian tanggung jawab ini harus didokumentasikan. Yang ketiga, tingkat otorisasi harus ditetapkan dan didokumentasikan. Yang keempat adalah untuk dapat memenuhi tanggung jawab di bidang keamanan informasi, individu yang ditunjuk harus kompeten di bidang tersebut dan diberi kesempatan untuk mengikuti perkembangan terkini. Dan yang terakhir adalah koordinasi pengawasan aspek keamanan informasi dari hubungan pemasok harus diidentifikasi dan didokumentasikan. Selanjutnya yaitu pada bagian A6.1.4 atau proses otorisasi untuk fasilitas dan pemrosesan informasi. Nah, ini mempunyai kontrol. Proses otorisasi manajemen harus untuk fasilitas pemrosesan informasi harus ditetapkan dan diterapkan karena untuk melakukan pemrosesan informasi itu membutuhkan fasilitas. Makanya untuk hal ini dalam rangka organisasi ini membutuhkan fasilitas untuk memenuhi kebutuhan yang ada. Jadi, pada saat ketika mengaudit sistem informasi, maka harus tersedianya tujuan-tujuan. Nah, yang pertama inilah perlengkapan keamanan melindungi perlengkapan komputer, program komunikasi, dan data dari akses yang tidak sah, modifikasi atau penghancuran. Kemudian pembangunan dan
perolehan program dilaksanakan sesuai dengan otorisasi khusus dan umum dari pihak manajemen. Modifikasi program dilaksanakan dengan otorisasi dan persetujuan pihak manajemen. Selanjutnya itu pemrosesan transaksi, file, laporan, dan catatan komputer lainnya telah akurat dan lengkap. Data sumber yang tidak akurat atau tidak memiliki otorisasi yang tepat diidentifikasikan dan ditangani sesuai dengan kebijakan manajerial manajer yang telah ditetapkan. Kemudian file data komputer telah akurat, lengkap, dan dijaga kerahasiaannya. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah bagian A 6.1.5, yaitu perjanjian kerahasiaan. Nah, mempunyai kontrol persyaratan untuk perjanjian kerahasiaan atau non-pengungkapan yang mencerminkan kebutuhan organisasi untuk perlindungan informasi harus diidentifikasi dan ditinjau secara teratur. Untuk informasi itu benar-benar harus dijaga, maka dalam organisasi tersebut harus menjaga kerahasiaan. Bahkan jika memang benar-benar sangat krusial, maka disumpah untuk tidak menyebarkan informasi tentang kerahasiaan tersebut. Nah, perjanjian kerahasiaan atau bisa disebut dengan non-disclosure agreement adalah suatu kesepakatan yang mengikat para pihak terlibat untuk tidak mengungkapkan informasi rahasia milik salah satu pihak kepada pihak lainnya. Ini dikarenakan apabila informasi rahasia diungkapkan ke pihak lainnya dapat mengakibatkan kerugian bagi pemilik informasi rahasia. Kemudian, informasi di dalam sebuah organisasi bisnis sangat beragam, mulai dari data karyawan, pelanggan, transaksi, dan lainnya adalah amat riskan apabila tidak dijaga dengan benar. Seseorang dapat saja memanfaatkan informasi untuk disalahgunakan. Sebagai contoh, apabila pelanggan yang rahasia dapat digunakan untuk pesaing untuk memperoleh manfaat dan dalam persaingan. Manfaat perjanjian kerahasiaan memiliki beberapa manfaat penting yang akan menguntungkan perusahaan lainnya, yaitu yang pertama, menjaga rahasia atau informasi sensitif agar tidak menjadi kebocoran informasi yang merugikan perusahaan. Yang selanjutnya adalah menjaga hak paten dari sebuah produk, memberi batasan yang jelas untuk karyawan, partner, dan semua pihak yang terlibat. Nah, baik, mungkin cukup penjelasan dari saya dan selanjutnya akan dijelaskan oleh Muhammad Alwan Fadlullah. Kepada Alwan, dipersilakan. Baik, apakah suara saya sudah terdengar jelas? Sudah. Ya. Untuk yang selanjutnya yaitu bagian A 6.1.6 yaitu kontak dengan pihak berwenang, di mana kontrolnya di sini yaitu kontak yang tepat dengan otoritas terkait harus dipertahankan, di mana organisasi harus memiliki prosedur yang menetapkan kapan dan oleh siapa pihak berwenang, misalnya penegak hukum, badan pengatur, atau otoritas pengawas, harus dihubungi dan bagaimana insiden keamanan informasi yang teridentifikasi harus dilaporkan secara tepat waktu. Nah, misalnya jika diduga bahwa undang-undang mungkin telah dirusak. Nah, untuk yang selanjutnya di bagian 6.1.7 yaitu kontak dengan kelompok minat khusus. Kontrolnya di sini yaitu kontak yang tepat dengan kelompok kepentingan khusus atau forum keamanan khusus lainnya dan asosiasi profesional harus dipelihara. Nah, untuk sarananya sendiri di sini terbagi menjadi 6, di mana satu adalah meningkatkan pengetahuan tentang praktik terbaik dan tetap mendapatkan informasi keamanan yang relevan. Nah, yang kedua yaitu memastikan pemahaman tentang lingkungan keamanan informasi terkini dan lengkap. Nah, yang ketiga yaitu menerima peringatan dini, peringatan, nasihat, dan patch yang berkaitan dengan serangan dan kerentanan. Nah, yang keempat yaitu mendapatkan akses ke saran keamanan informasi spesialis. Yang kelima yaitu berbagi dan bertukar informasi tentang teknologi, produk, ancaman, atau kerentanan baru.
Nah, yang terakhir yaitu memberikan titik penghubung yang sesuai ketika berhadapan dengan insiden keamanan informasi. Nah, perjanjian berbagi informasi dapat dibuat untuk meningkatkan kerjasama dan koordinasi masalah keamanan. Nah, perjanjian tersebut harus mengidentifikasi persyaratan untuk perlindungan informasi rahasia. Nah, untuk yang selanjutnya di bagian A6.1.8 yaitu tinjauan independen terhadap keamanan informasi, di mana kontrolnya di sini yaitu pendekatan organisasi untuk mengelola keamanan informasi dan implementasinya yaitu tujuan kontrol, kontrol kebijakan, proses dan prosedur untuk keamanan informasi yang harus ditinjau secara independen pada interval yang akan direncanakan atau ketika terjadi perubahan signifikan pada implementasi keamanan. Nah, untuk panduan implementasi sendiri, di mana keamanan informasi harus diintegrasikan ke dalam metode manajemen proyek organisasi untuk memastikan bahwa resiko dari keamanan informasi yang diidentifikasi dan ditangani sebagai bagian dari proyek. Nah, hal ini berlaku secara umum untuk setiap proyek terlepas dari karakternya. Misalnya, proyek untuk proses bisnis inti, teknologi informasi, manajemen fasilitas, dan proses pendukung lainnya. Metode manajemen proyek yang digunakan harus mensyaratkan bahwa ada 3 persyaratannya di sini, yaitu yang pertama, 1, tujuan keamanan informasi termasuk dalam tujuan proyek. Yang kedua, yaitu penilaian risiko keamanan informasi dilakukan pada tahap awal proyek untuk mengidentifikasi kontrol yang diperlukan. Yang ketiga, yaitu keamanan informasi adalah bagian dari semua fase metodologi proyek yang diterapkan. Nah, selanjutnya itu implikasi keamanan informasi harus ditangani dan ditinjau secara teratur di semua proyek. Nah, tanggung jawab untuk keamanan informasi harus ditetapkan dan dialokasikan ke peran tertentu yang ditentukan dalam metode manajemen proyek. Nah, yang selanjutnya yaitu pesta di luar, di mana objektifnya di sini yaitu untuk menjaga keamanan informasi, organisasi, dan fasilitas pemrosesan informasi yang diakses, diproses, dikomunikasikan, atau dikelola oleh pihak eksternal. Nah, bagian yang selanjutnya itu ada di bagian A.6.2.1, di mana topiknya adalah identifikasi risiko yang terkait dengan pihak eksternal. Untuk kontrolnya sendiri, di sini yaitu risiko terhadap informasi organisasi dan fasilitas pemrosesan informasi dari proses bisnis yang melibatkan pihak eksternal harus diidentifikasi dan pengendalian yang tepat diterapkan sebelum memberikan akses. Konteks eksternal organisasi antara lain. Nah, untuk konteks eksternal sendiri, di sini dilihat konteks dari proses manajemen risiko harus ditetapkan dari pemahaman lingkungan eksternal dan internal, di mana organisasi yang beroperasi dan harus mencerminkan lingkungan spesifik dari kegiatan yang akan ditetapkan proses manajemen risikonya. Nah, berdasarkan pemahaman konteks eksternal, dapat dilakukan analisis pengaruh perubahan lingkungan eksternal dan analisis persepsi dan perilaku stakeholder eksternal. Nah, sedangkan dengan memahami lingkungan internal atau konteks internal, maka proses manajemen risiko akan selaras dengan budaya, proses, dan struktur organisasi. Nah, oleh karena itu, organisasi harus memeriksa dan memahami konteks eksternal dan internalnya. Di sini mungkin ada contoh-contohnya, di mana yang pertama faktor sosial, budaya, politik, hukum, regulasi, keuangan, teknologi, ekonomi, dan lingkungan, baik internasional, nasional, regional, maupun lokal. Nah, yang kedua yaitu faktor alam, terutama untuk organisasi yang bergerak di bidang pertanian. Nah, yang selanjutnya yaitu penggerak dan tren utama
yang mempengaruhi sasaran organisasi. Yang selanjutnya yaitu hubungan persepsi, nilai, kebutuhan, dan harapan pemangku kepentingan eksternal. Yang selanjutnya ada hubungan dan komitmen kontraktual, dan yang terakhir adalah kompleksitas dan dependensi jaringan. Nah, yang selanjutnya di bagian A.6.2.2 yaitu mengatasi keamanan saat berhadapan dengan pelanggan. Nah, kontrolnya di sini yaitu semua persyaratan keamanan yang teridentifikasi harus ditangani sebelum memberi pelanggan akses ke informasi atau aset organisasi. Jadi, ada persyaratan yang jelas tentang batasan informasi atau akses yang diberikan pada pelanggan. Jadi, tidak semena-mena kita memberikan akses kepada pelanggan. Dan terjaga keamanan yang ada di dalam organisasi kita sendiri gitu. Untuk yang yang selanjutnya yaitu di bagian A.6.2.3 mengatasi keamanan dalam perjanjian pihak ketiga. Nah, untuk kontrolnya di sini yaitu perjanjian dengan pihak ketiga yang melibatkan akses, pemrosesan, komunikasi, atau pengelolaan informasi organisasi atau fasilitas pemrosesan informasi, atau penambahan produk atau layanan ke fasilitas pemrosesan informasi harus mencakup semua persyaratan keamanan yang relevan gitu. Nah, jadi harus ada pihak ketiga karena kita mungkin bisa melakukan penanganan informasi yang ada dalam pihak ketiga. Contohnya dalam jasa komunikasi atau provider itu akan menggunakan pihak ketiga sebagai penanganannya. Mungkin itu saja yang bisa dijelaskan oleh kelompok kami yang beranggotakan saya dan Saudara Ranto. Mohon maaf apabila ada salah kata, dan kepada Allah kami mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.